Kenalkan nama saya Faik Albarizhan, NIM 151 dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Ini akan di sini saya akan mengerjakan soal UTS analisa struktur yang menggunakan SAP 2000 untuk menganalisis portal, dan kita untuk mencari output deformasi struktur, gaya dalam, dan reaksi tumbuhan. Nah, ini seperti ini ya soalnya. Setelah itu pertama-tama kita buka SAP dulu. Kita buka file baru ya, file baru. Nah, kita menggunakan 2D frame aja biar cepat. Nah, kita number of story-nya ganti 5 untuk ketinggian, untuk jumlah lantainya, dan number of bay untuk bentangnya di 4. Nah, story height-nya kita nggak usah ganti karena itu buat tinggi tiap lantai, dan bay width-nya untuk lebar tiap lantai kita ganti 4 saja. Nah, oke. Habis setelah itu kan sudah jadi seperti ini, kita ganti dulu tumpuannya, mengganti bit. Kita klik tumpuannya ke bawah, jepit. Terus kita klik ke assign, join, restrain, kita ke dijepit yang paling kiri, terus apply aja. Nah, kalau sudah, kita tambah beban merata ya. Beban merata di sini ada beban merata biasa, habis itu beban merata segitiga sama sisi. Setelah itu beban segitiga siku-siku, dan beban trapesium. Habis beban merata itu masih ada beban terpusat horizontal dan vertikal. Pertama-tama kita buat beban merata dulu. Untuk yang atas kita pencet aja batangnya, batang ini. Setelah dipencet kita ke assign frame loads. Setelah itu di distribute. Nah, untuk mempercepat buat beban merata, biasanya kita di uniform load kita tinggal masukin beban yang kita inginkan. Di sini kita akan menemukan beban 10 kN per meter ya. Langsung apply aja uniform load. Nah, di sini, oh maaf, di sini ini relatif distance-nya belum saya atur ulang. Kita atur di default ya, di 0,5. Agar ini jadi beban merata biasa. Nah, kita atur ulang dulu. Nah, ini udah jadi beban merata ya. Nah, ini. Nah, setelah itu kita buat beban segitiga siku-siku di bawahnya. Kita klik batang di bawahnya ini. Nah, kita buat siku-siku tuh uniform load-nya kita nolak dulu. Setelah itu, nah ini relatif desainnya buat 0, 0, terus ini 1, 1. Terus yang di bawah, yang loss-nya tuh dipakai yang di bawah 1 itu, yang bawah relatif desain 1. Kita di 10, pakai 10 kN ya, sama aja. Nah, ini sudah jadi segitiga sama siku-siku kan. Setelah itu kita tambahin beban segitiga sama sisi. Nah, sama seperti tadi, pencet dulu batangnya. Setelah itu kita grafik desainnya buat segitiga sama kaki atau sama sisi itu, ini di 0. Terus di sini tuh kita 1, dan ini 0,5. Terus bebannya tuh kita kasih ke yang di relative distance 2, yang 0,5. Kita pakai 10 juga, 10 kN. Nah, ini sudah jadi beban segitiga sama kaki kan. Yang terakhir kita beban trapesium, yang paling bawah kita pencet dulu. Ini kita pakai ini, yang ini 0,25, ini 0,25, salah, sorry, yang ini 0. Nah, ini kita tambahin lagi kan loadnya yang di 0,5, 10 biar jadi trapesium. Nah, salah, yang maaf, ini diulang. Yang relatif dan keempat tuh dikasih buat 1 aja biar jadi. Tadi
nggak jadi 10. Kita perbaiki lagi. Sorry. Ini gini ya, biar trapeziumnya merata, nggak jadi 100 kan. Tetap 10 sih. Apply. Nah ini 10 ya. Tadi kalau kita nggak zoom tuh jadinya kayak 100, tapi kalau ditunda jadi 10. Sorry. Nah, selanjutnya kita bikin beban terpusat yang ada di beban vertikal dulu ya, di atas ini kita pencet tiap titiknya. Titiknya bukan batangnya. Kita ke assign lagi, join loads. Kita pilih yang force. Nah, ini kita kan mau ke beban vertikal ke arah jet ya, ke bawah. Nah, ini kan ke bawah jadinya kalau 5 doang tuh ke atas, jadinya kalau ke bawah kita pakai 0 minus 5. Nah, kita apply aja. Nah, ini jadi beban terpusat vertikal. Nah, habis itu beban horizontal kiri. Ini kita pencet aja yang dari kiri. Nah, biar jadi kita kan mau ke X ya, sumbu X ya. Jadinya yang Z ini kita nolin. Nah, kita pindah ke X. Kita pakai 5 kilonewton aja. Nah, karena dia ke kanan, kita nggak usah pakai minus. Kita apply. Nah, udah jadi kan. Habis itu yang sebelah kanan. Nah, kita karena di sebelah kanan kita biar banyak kiri, jadinya kita tambahin minus 5. Sorry. Nah, udah jadi kan. Nah, kalau udah pembuatannya udah semua, kita langsung ke NLS. NLS kita run. Kita bisa pakai shortcut F5 ya. Kita pakai pencet aja. Nah, ini kita run. Run now. Kita sebelum run tuh harus save dulu. Nah, kita namain aja TS stroke. Nah, kalau udah kita save, habis itu baru bisa running SAP kita. Nah, habis kita running itu kita ke display untuk cari deformasi yang terjadi. Ya, bentar. Di sini aja. Supaya deformasi yang terjadi, kita pakai shortcut aja F6. Kita apply. Nah, ini deformasi yang terjadi ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita view-nya kita di action aja. Nah, ini deformasi yang terjadi. Nah, setelah kita mencari udah terjadi deformasi, kita cari gaya dalam elemen. Nah, kita bisa di display atau nggak pakai shortcut aja, pakai F8 untuk cari gaya momen, gaya geser, dan gaya aksial. Nah, ini kita kalau untuk cari momen ya, momen tuh di ini force 33 ini udah jadi momen. Nah, ini momen yang terjadi seperti ini gambarannya. Kita bisa ubah-ubah nah gini sesuai mau nampilin apa. Kita pakai yang fill diagram aja. Setelah gaya momen, kita cari gaya gesernya share 22. Nah, ini yang terjadi gaya gesernya. Kalau kita mau lihat fill diagram kontur atau enggak show value, ini seperti ini. Kita bisa lihat angka-angkanya yang jadi ya kan. Setelah itu kita cari axial force. Axial force seperti ini. Nah, di axial force-nya, nah kita bisa pilih lagi diagram kontur atau show value-nya. Nah, seperti ini. Kita pakai diagram aja. Nah, setelah itu kita cari reaksi tumpuan. Kita ke analyze, ke display. Terus kita show force or stress-nya. Kita ke join. Kalau nggak pakai sort
shortcut F7 bisa. Nah, ini join, kita apply aja. Nah, ini kita bisa cek ya untuk yang kayak horizontal atau vertikalnya seperti ini akan jadi kan. Nah, untuk lagi biar apakah bangunan ini ini aman apa enggak, kita pakai steel frame design. Kita lihat ini. Nah, kalau biru semua tuh ini aman ya. Kalau merah tuh artinya bangunannya runtuh. Nah, itu saja sekian dari saya yang bisa saya jelasin untuk analisis portal menggunakan SAP 2000. Sekian dari saya, Ahmad Bakal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.